selamat datang di channel alur cerita film Cinema Recap. Pada episode kali ini, Mimin akan membawakan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Mortal Kombat yang rilis pada tahun 2021. Film ini menceritakan aksi seseorang petarung jalanan menyelamatkan dunia dari ancaman makhluk dari dimensi lain. Film ini disutradarai oleh Simon McQuaid, diperankan oleh kembaran Mimin, Joe Taslim, Jessica McNamee, Lewis Tan, dan nama-nama besar lainnya. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Mortal Kombat. Get over here. Di tengah hutan, di camp miliknya, sang pemimpin klan ninja Shirai Ryu, Hanzo Hasashi, melakukan aktivitas pagi mengambil air dengan putranya, Jubei. Jubei yang kelelahan memilih untuk istirahat di dalam rumah sambil menjenguk adiknya yang masih bayi. Hanzo sangat bersyukur memiliki istri yang setia mendampinginya dan dua anak yang lucu. Hanzo pun melanjutkan untuk mengambil air di sumur. Terlihat tato naga di lengannya. Sementara itu di rumah, istri Hanzo yang bernama Harumi masuk ke dalam rumah karena mendengar bayinya menangis tiada henti. Tidak tahu kenapa, di dalam rumah suhu terasa dingin. Lalu tiba-tiba di depan rumah, seseorang membunuh anggota klan Shirai Ryu. Terlihat percikan darah di pintu rumah. Harumi yang panik kemudian memasukkan bayinya ke dalam tempat yang aman. Beberapa saat kemudian, seorang assassin yang bernama Bihan menghadang mereka berdua. Bihan mengincar Hanzo. Bihan memiliki kekuatan untuk mengeluarkan es dari dalam tubuhnya. Dari jauh, Hanzo mendengar teriakan istrinya. Dia pun bergegas untuk pulang. Di depan rumah, dia melihat anggota klan Shirai Ryu telah dibantai. Dia kemudian melihat jasad anak dan istrinya membeku. Mereka berdua tewas dalam kondisi yang mengenaskan. Hanzo pun sangat terpukul. Menyadari ada pergerakan dari belakang, Hanzo langsung bergerak dan membantai para asasin klan Lin Kuei yang mengepungnya. Hanzo lalu mengambil kunai dan diikat dengan tali. Dia mengayunkan kunai itu dan menebas semua pasukan Lin Kuei yang ada di sana. Hanzo lalu berjalan mencari keberadaan pemimpin Lin Kuei, Bihan. Ternyata Bihan ada di depannya, sedang duduk di atas batu. Bihan menjelaskan kalau dia datang ke sana untuk membantai Hanzo dan seluruh anggota klan Shirai Ryu beserta keturunannya. Hanzo yang marah itu pun langsung mengayunkan kunainya dan pertarungan pun tidak terhindarkan. Mereka berdua memiliki kemampuan yang hampir seimbang. Hanzo sempat terkena tusukan, namun dia masih bisa melawan. Bihan kemudian berhasil merebut kunai dari tangan Hanzo. Dia menusuk pundak Hanzo. Hanzo yang sekarat menyuruh Bihan untuk mengingat wajahnya. Hanzo pun akhirnya tumbang. Bihan kemudian pergi. Sore harinya, ternyata Hanzo masih hidup. Di sisa-sisa akhir tenaganya, dia mendengar suara tangisan bayi. Itu adalah anaknya. Hanzo berusaha bangkit merangkak menuju rumahnya, namun ternyata dia tidak sanggup lagi. Hanzo pun akhirnya tewas. Tiba-tiba muncul kobaran api menyelimuti tubuhnya dan membuat tubuh Hanzo menghilang. Beberapa saat kemudian, di tengah hujan lebat, sang dewa petir Raiden datang dan memeriksa sisa-sisa jasad Hanzo. Dia mengambil kunai milik Hanzo dan masuk ke dalam rumah. Di dalam, Raiden mengambil bayi Hanzo dan membawanya pergi. Earth Realm atau bumi di ambang kiamat. Jika kalah dalam satu turnamen lagi, maka bangsa Outworld akan bebas menguasai bumi. Namun sebuah ramalan kuno menyebutkan kalau petarung terkuat dari bumi akan memenangkan turnamen dengan kebangkitan dari Hanzo Hasashi. Ribuan tahun setelah kematian Hanzo Hasashi, seorang petarung jalanan yang bernama Cole Young dibantu istrinya Allison dan anaknya Emily bersiap-siap bertarung untuk menyambung hidup. Dan pertarungan pun dimulai. Cole menghajar lawannya tanpa ampun. Cole sempat mengunci lawannya hingga tak berdaya, namun tak disangka lawannya bisa membalikkan keadaan dan mulai menghajar Cole bertubi-tubi. Cole pun tidak kuasa dan akhirnya memutuskan untuk menyerah. Di dalam dimensi lain yang bernama Outworld, Bihan yang sekarang berubah menjadi Sub-Zero menemui pimpinannya, Shang Tsung. Shang Tsung resah karena dia takut ramalan mengenai garis keturunan Hanzo Hasashi yang bisa membantu bumi memenangkan turnamen. Karena jika sampai bumi menang, maka turnamen Mortal Kombat akan berakhir karena tidak ada lagi musuh yang tersisa untuk dilawan. Sub-Zero lalu menjelaskan kalau itu tidaklah mungkin karena dahulu dia telah membantai semua garis keturunan Hanzo Hasashi. Shang Tsung kemudian memerintahkan Sub-Zero turun ke bumi untuk membunuh semua peserta turnamen dari bumi sebelum turnamen dimulai. Seusai bertarung, sesekali Cole Young melihat penampakan sosok aneh. Dia lalu menemui putrinya. Tiba-tiba datang seorang pria yang sudah memperhatikan sejak tadi saat bertarung.
Pria itu bernama Jack. Jack tak tertarik dengan tanda berbentuk naga di tubuh Cole. Dia penasaran apakah itu kudis atau apa. Emily lalu menjawab kalau logo naga milik ayahnya itu sudah ada sejak lahir. Cole kemudian pergi meninggalkan Jack. Di dalam rumah makan, saat sedang menyantap makanan, Emily merasakan hal yang aneh. Di sana turun salju, padahal saat itu masih musim panas. Namun tiba-tiba, meja di depan Emily mulai membeku. Dari jauh, terlihat Sub-Zero mendatangi tempat itu. Sub-Zero melempar ribuan es batu ke arah Cole dan keluarganya. Beruntung Jack mendatangi mereka dan mengajak mereka masuk ke dalam mobil. Jack membawa mereka ke kabur. Di dalam mobil, Jack menunjukkan logo naga di tubuhnya. Dia menjelaskan kalau makhluk tadi mengincar semua orang yang memiliki logo tersebut. Di tengah jalan, tidak disangka Sub-Zero ada di depan mereka. Jack lalu menyuruh Cole membawa keluarganya ke tempat aman. Setelah itu Jack memberi Cole alamat seorang wanita yang bernama Sonya Blade. Di sana rasa penasaran Cole akan terjawab. Cole menuruti omongan Jack dan langsung pergi. Sementara Jack mengambil senjata, lalu kemudian menghadapi Sub-Zero sendirian. Dia mencari Sub-Zero di dalam gedung, di mana di dalamnya terdapat es di mana-mana. Dari belakang, tiba-tiba Sub-Zero datang menyerang. Jack mencoba menembaknya, namun Sub-Zero membekukan senjata Jack hingga rusak. Sub-Zero menghajar Jack bertubi-tubi. Jack pun tak berdaya. Sub-Zero membekukan dua lengan Jack dan menghancurkannya. Sub-Zero lalu menjatuhkan tubuh Jack dari ketinggian. Jack pun tumbang. Cole membawa keluarganya pulang ke rumah. Dia lalu memberitahu istrinya kalau dia akan pergi menemui seorang wanita yang bernama Sonya Blade. Bukan untuk mencari istri lagi, tapi dia ingin mencari jawaban atas semua ini. Di dalam Outworld, seorang petarung wanita yang bernama Milena melaporkan kalau Sub-Zero berhasil membunuh satu petarung bumi. Milena bertanya, bagaimana jika Elder God tahu kecurangan yang mereka lakukan? Shang Tsung tidak mempermasalahkan hal itu, karena sudah 9 kali mereka curang, tidak ada sanksi apapun dari Elder God. Shang Tsung lalu menyuruh Milena mengirim Saizot, sang reptil, membantu Sub-Zero menuntaskan misinya. Di bumi, Cole sampai di alamat yang diberikan Jack sebelumnya. Dia pun menyelinap masuk. Di dalam, tiba-tiba seseorang menyerangnya. Cole kemudian menunjukkan tanda naga pada orang itu. Dia adalah Sonya Blade. Sonya lalu mengajak Cole masuk ke dalam kediamannya. Mereka masuk ke dalam sebuah ruang rahasia. Di dalam, Sonya menjelaskan kalau 7 tahun lalu, dia dan Jack menjalankan misi menangkap seorang penjahat. Tak disangka, orang yang dia incar memiliki kemampuan lebih dari manusia biasa. Orang itu memiliki tanda naga di tubuhnya. Jack berhasil membunuh orang tersebut dan secara ajaib, tanda naga itu berpindah ke dalam tubuh Jack. Bertahun-tahun Sonya mencari tahu arti tanda naga itu, yang ternyata sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Tanda naga itu merujuk pada sebuah turnamen antar dimensi yang disebut Mortal Kombat. Tanda naga di tubuh adalah simbol kalau orang itu terpilih untuk mengikuti turnamen mewakili bumi. Sonya dan Jack sudah melacak beberapa orang yang memiliki tanda naga tersebut, dan kebanyakan dari mereka sudah mati dibunuh makhluk misterius. Di sini Cole juga melihat penampakan aneh lagi. Di ruangan tersebut ternyata ada orang lain. Cole lalu menyalakan lampu dan terlihat seorang pria yang diikat. Orang itu bernama Kano. Dia adalah seorang pembunuh bayaran, pengedar senjata, dan narkoba. Sonya menemukan Kano telah membunuh salah satu petarung terpilih, dan tanda naga itu berpindah pada Kano. Maka dari itu, Sonya terpaksa menangkap Kano. Sedangkan Sonya sendiri menjelaskan kalau dia tidak punya tanda naga di tubuhnya. Lalu secara mengejutkan tiba-tiba lampu padam. Sonya dan Cole memeriksa sekitar. Mereka mendengar gerakan tetapi tidak melihat apa-apa. Sesuatu yang tidak terlihat itu lalu menghajar Cole dan merobek wajah Kano. Sonya melempar pisau ke arah makhluk itu, namun salah satunya mengenai kaki Kano. Di atas, makhluk itu mengeluarkan lendir asam yang bisa melelehkan besi. Dengan bantuan lendir asam itu, Kano kemudian berhasil melepaskan diri. Kano lalu bangkit menancapkan flare di tubuh makhluk itu, dan kini terlihat sosok kadal raksasa di hadapan mereka. Sonya menusuk makhluk itu dengan pisau, dan Kano merobek tubuh makhluk itu dan mengambil jantungnya. Makhluk itu pun berhasil dikalahkan. Sonya lalu memeriksa berkas yang terbakar. Dia bingung karena petunjuk menuju kuil Raiden musnah. Kuil Raiden adalah tempat para petarung terpilih berlatih sebelum bertarung di turnamen